Ya, kita mulai ya. Silakan berdoa. Ini siapa yang nih, si Ferry Krisman ini silakan berdoa. Amin. Baik. Tolong diaktifkan aja kameranya ya, karena kita tidak banyak ini, baru 8 orang ya, 6 orang ya. Oh ya, aktifkan aja ya. Oke. Mari kita masuk kepada pembentukan struktur komposisi ya, untuk kita bisa memahami sebuah teks. Kita membaca dalam Galatia. Bentar, saya lihat dulu ya. Galatia. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan. Oh. Kelihatan, Pak. Ya, mari kita membaca di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Bawaan kitab kan? Ya, baik. Ada, Pak. Ada. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Kita membaca ya, kita baca ya. Kita baca dulu ya. Kita baca bersama-sama ya, bersama-sama, dan kita membaca secara dengan memperhatikan. Kita mulai 3 ayat. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, kita memperhatikan konteks ini ya. Jadi seperti yang sudah saya terangkan minggu lalu, bahwa narasi setiap teks itu ada ada pergerakan daripada narasinya. Jadi tidak monoton. Jadi bagaimana cara kita memperhatikannya dari setiap sebab akibatnya. Nah, kita memperhatikan dimulai dari ayat 6. Ya, dimulai dari ayat 6. Saya kasih tanda A ya, A, B, C, D. Kenapa saya bikin demi ini? Agar kita bisa tahu
Yang mana anak kalimatnya, yang mana yang sebab akibatnya. Nah, kita mulai dari ayat 6. Ya, ayat 6. Ayat 6 ini merupakan sebuah kalimat atau sebuah permulaan daripada kalimat dari seluruh konteks ini. Ya. Dimulai dengan ungkapan aku heran. Ya. Aku heran. Ini aku heran. Nah, yang kita perhatikan dari aku heran ini, siapa yang mengungkapkan kalimat ini? Nah, tentu ini adalah penulisnya, adalah Paulus, yang ditujukan kepada jemaat Galatia. Artinya bahwa Paulus heran. Kepada siapa dia heran? Kepada jemaat Galatia. Berarti udah jelas ini ungkapan aku heran ini adalah Paulus. Nah, bagaimana nanti kita tahu bahwa ini Paulus? Kita lacak nanti bahasa Yunaninya, dia bentuk apa? Kita mulai dari struktur dulu ya. Nanti kita lihat tafsirannya. Ini aku heran ini yang memastikan dia ini aku heran, siapakah dirinya Paulus? Kita lacak nanti di bahasa Yunaninya. Nah, kemudian aku heran ini kenapa? Nah, ini kan perjalanan daripada sebuah narasinya ya. Aku heran ini kenapa? Nah, diteruskan di dalam ayat 6 itu, coba perhatikan Alkitabnya. Aku heran, kenapa dia heran? Kenapa dia heran? Kenapa Paulus heran? Karena apa? Karena jemaat Galatia begitu lekas berbalik. Coba perhatikan. Kenapa Paulus heran? Karena jemaat Galatia begitu lekas berbalik. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam itu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Nah, nanti kita lihat ungkapan begitu ini seperti apa? Ya, ungkapan begitu ini udah yang saya hitamin ini ya. Ini ya begitu ya. Kita lihat begitu itu apa? Ya, apakah waktunya berapa lama ya kalau misalnya kita kira-kira kalau waktu ya? Apakah membutuhkan 1 hari mereka berbalik atau segampang itu atau secepat itu? Atau seperti membalikkan telapak tangan mereka berbalik begitu. Nah, kemudian kamu begitu lekas berbalik. Ini berbaliknya gimana ini berbaliknya ini? Ada berbalik membelakangi atau meninggalkan atau membiarkan. Jadi berbalik ini seperti apa? Nah, kemudian aku heran kamu begitu lekas berbalik. Dari siapa? Apakah dari Paulus atau dari siapa? Nah, ini ada kata dia di sini. Nah, kata dia ini nanti yang perlu diperhatikan dalam tafsiran. Dia ini siapa? Nah, bagaimana kita tahu? Lihat nanti di bahasa Yunaninya apa. Nah, kalau dia itu dalam bahasa Yunaninya di sini adalah
Dia itu menunjukkan Kristus. Dia di sini menunjukkan kepada Kristus. Nah, dari mana kita tahu lagi? Dari ayat selanjutnya, di ayat 6 ini. Ini dia di bawah. Jadi, kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus. Jadi dia di sini ditegaskan di dalam di dalam kalimat selanjutnya dari ayat 6 itu sendiri, yaitu dalam anugerah Kristus. Jadi dia di sini adalah Kristus. Jadi kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus. Kristus siapa? Kristus yang telah memanggil kamu di kalimat selanjutnya. Dia tegaskan di kalimat selanjutnya. Jadi Kristus siapa? Jadi Kristus yang telah memanggil kamu. Jadi bukan Kristus yang lain, bukan. Jadi bukan Kristus yang lain, tapi Kristus yang telah memanggil mereka menjadi umat Tuhan. Ya, jadi aku heran kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus. Jadi bagian C ini dengan bagian B di atas, coba perhatikan. Bagian B dan bagian C ini, ya, tadi kan berbalik, begitu lekas berbalik dari mana? Dari anugerah Kristus. Sesungguhnya bahwa jemaat Galatia sudah menjadi umat Tuhan. Tetapi sekarang mereka berbalik. Mereka bukan lagi di dalam anugerah Kristus, tetapi di luar Kristus mereka. Karena apa? Karena sudah berbalik. Nah, itu sebabnya karena berbalik mereka dalam anugerah Kristus, itu sebabnya Paulus heran. Herannya kenapa ya mereka ini berbalik dengan begitu cepat dalam anugerah Kristus, yang sesungguhnya bahwa mereka ini sudah menjadi umat Tuhan, yang sesungguhnya mereka ini telah terpanggil menjadi umat Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, ini kan perjalanan narasi daripada teks ini ya. Begitu lekas di bagian 6 ya, bagian B ini ya. Karena ada hubungannya lagi terus menerus ini. Jadi begitu lekas berbalik untuk apa? Ya, di bagian D mengikuti suatu jalan Injil. Jadi berbalik dari Dia mengikuti suatu jalan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Jadi berbalik mengikuti suatu jalan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Jadi jelas di sini ya bahwa mereka berbalik itu dari Kristus mengikuti suatu Injil yang sebenarnya bukan Injil. Ya, ada ini ayat 6 ini, kemudian ada hubungannya dengan ini di bawah lagi. Jadi berbalik mengikuti suatu suatu jalan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Nah, kemudian mengapa mereka berbalik?
dari semuanya ini, mengapa mereka berbalik? Nah, ditegaskan di ayat 7. Ayat 7. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Mengapa mereka berbalik dari anugerah Kristus mengikuti jalan Injil yang seharusnya itu bukan Injil? Kenapa? Karena ada orang yang mengacaukan mereka. Di ayat 7. Jadi kenapa mereka berbalik? Karena ada orang. Nah, perlu nanti di tafsiran dicari tahu siapakah mereka itu yang mengacaukan jemaat Galatia. Nah, berarti ada ada nabi-nabi palsu, mungkin ajaran sesat, mungkin. Tetapi bagaimana kita pastikan nanti? Kita lihat tafsirannya. Kita lihat komentar, buku-buku komentar ini, buku-buku tafsiran. Siapakah orang yang mengacaukan jemaat Galatia ini di ayat 7? Karena di sini kan belum dijelaskan siapa. Hanya dia mengatakan bahwa perhatikan itu ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Siapakah mereka? Bisa aja ada di dalam teks itu sebelum dan sesudah, bisa ada. Ya, bisa ada setelah teks ini, bisa ada. Nah, itu namanya menggunakan tafsiran. Kita cari tahu di ayat 7, karena ini gantung. Ayat 7 ini gantung. Siapakah mereka? Paulus berkata ada orang. Lalu siapakah mereka itu? Nah, orang yang mengacaukan, di ayat 7 ini ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi apa? Orang yang mengacaukan ini bukan hanya mengacaukan seperti biasa saja, tapi memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ini nanti kan dicari tahu siapa. Nah, itu gunanya penafsiran. Penafsiran agar kita tidak mengira-ngira siapa orangnya. Nggak boleh mengira-ngira. Oh, orang Farisi, orang Saduki. Jangan mengira-ngira gitu. Tapi perlu nanti dilacak, dilihat tafsirannya, siapakah mereka itu? Apakah nabi-nabi palsu atau siapa? Dan bisa aja nanti ada ayatnya setelah dari ayat ini, atau ada nanti di pasal selanjutnya, misalnya di pasal 2 ada paralelnya. Jadi ada bukti, ada bukan asumsi ya, bukan ngira-ngira, bukan itu nabi palsu. Nggak boleh. Harus ada ayatnya. Oh, di dalam ayat ini menekankan bahwa orang yang mengacaukan, orang yang memutarbalikkan Injil Kristus itu adalah nabi-nabi palsu. Nah, kemudian dicari tahu lagi memutarbalikkan Injil Kristus itu seperti apa. Seperti apa memutarbalikkan Injil Kristus itu, seperti apa? Nah, perlu dicari tahu itu. Nah, jadi dari ayat 6 sampai ayat 7 ini ya, dari ayat 6 sampai ayat 7 ini narasinya sama, sejalan. Jadi ada ayat 6 dan ayat 7 perjalanan daripada narasinya sama.
Ya, sama artinya searah, ya, searah. Tidak kontradiksi antara ayat 6 dengan ayat 7. Itu maksud saya. Tidak kontradiksi. Ya, tidak kontradiksi. Berarti ayat 6 sampai 7 sejalan. Tidak kontradiksi dia. Ada Ya, sejalan lah maksud saya, ya, mungkin mengerti ya. Tidak kontradiksi. Nah, baru nanti kontradiksi dia di ayat 8. Bagaimana kita tahu? Dari kata tetapi. Tetapi, ada kata tetapi di sini ya. Ada tetapi. Tetapi, gitu ya. Tetapi sekalipun kami atau malaikat dari surga yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, ini penegasan dari Paulus ya, penegasan dia atas Injil. Bahwa barang siapa yang menyampaikan Injil berbeda dengan Injil yang seharusnya, maka terkutuklah dia. Paulus menanggapi sikap orang di ayat 7 ini. Ya, Paulus menanggapi sikap orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, di ayat 7 ini. Tetapi sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, terkutuklah dia. Berarti terkutuklah orang yang memutarbalikkan, yang mengacaukan jemaat Galatia ini. Jadi bukan jemaat Galatia yang terkutuk ya. Bukan. Jadi terkutuk ini ada hubungannya di ayat 7. Terkutuk ini menanggapi ayat 7. Bukan jemaat Galatianya. Karena di sini yang memberitakan, ya saya baca sekali lagi ya. Tetapi sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi orang yang memberitakan. Jadi bukan jemaat Galatia. Jadi yang terkutuk di sini bukan jemaat Galatia, tapi di poin 7, di ayat 7, itu yang terkutuk. Jangan nanti ada tafsiran mengatakan yang terkutuk ini jemaat Galatia karena mereka berbalik. Bukan. Nah, makanya dibentuk struktur seperti ini agar kita tahu. Jadi ada orang berkata terkutuklah jemaat Galatia. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalimatnya bukan begitu. Yang terkutuk di sini adalah orang yang memutarbalikkan Injil Kristus, bukan jemaat Galatia. Nah, kemudian ini ungkapan penting ini. Kata terkutuk dia ini penting. Kenapa penting? Dia ulangi lagi di ayat 9. Sekali lagi kukatakan, terkutuklah dia. Nah, ini perlu dikasih tahu ini. Perlu dicari tahu ini. Ini terkutuklah dia ini apakah amarah? Karena ini terkutuklah dia, berarti Paulus berarti sudah pada tahap dia tersinggung atau gimana, atau marah atau gimana. Nah, perlu dicari tahu ini. Ya.
Jadi dia teruskan di ayat 9, terkutuklah dia. Sekali lagi kukatakan, ya, kita membaca ya di ayat 9 ya. Kita baca ayat 9 ya. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang, ya perhatikan ya, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi jelas di sini bahwa bukan kepada jemaat Galatia, tapi kepada orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Dan dia berkata, sekali lagi kukatakan, terkutuklah dia. Artinya adalah ayat 9 ini menegaskan lagi ayat 8 yang mengacu bahwa Injil tidak boleh diputarbalikkan. Barang siapa yang memutarbalikkan Injil, maka terkutuklah dia. Nah, nanti kan kita lihat ini kalimat terkutuklah dia ini perlu dicari tahu ini. Hukuman apa yang terjadi nanti di sini? Terkutuklah dia ini apa ya? Nah, kita melakukan penafsiran di situ lagi. Nah, kemudian di ayat 10. Nah, di ayat 10 ini Paulus kembali mengingatkan akan dirinya kepada jemaat Galatia atas panggilannya. Ya, di ayat 10 dia berkata, apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya, diteruskan di ayat selanjutnya, ku coba menyenangkan manusia. Lihat di ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, maka akulah bukan hamba Kristus. Nah, kalau boleh saya tanya, ini intinya apa? Puncak daripada kali narasi ini apa? Coba kasih pendapatnya. Ayo, kalau sudah ikuti dari tadi, apa inti daripada ke beberapa, ya silakan, Benli. Yang saya tangkap ini Pak, mungkin ini tentang Paulus ya. Ya. Pada jemaat-jemaat Galatia, katakan bahwa hari ini kenapa mereka berbalik itu, ada satu pesan mereka Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat Galatia, tetapi ada satu juga pesan yang dikatakan kepada yang dikatakan di ayat 8 tadi, ada orang yang memutarbalikkan diri. Jadi ada satu apa namanya perasaan yang dikatakan Paulusnya kok bisa jadi cepat terbalik. Jadi ini dalam satu sisi ya, tadi ayat yang mulai ayat 8 yang pertama itu bagaimana
Paulus juga menekankan atau menyatakan satu pandangan bahwa orang-orang yang memutarbalikkan Injilnya untuk yang pertama. Ya. Baik, yang lain? Ya, silakan Putri. Ya Pak, jadi sesuai dengan ayat yang kita bahas sekarang, yang saya tangkap dari hasil strukturnya tadi, bahwa ini kan tentang pemberitaan Injil, dan dikatakan di situ di mana mereka memutarbalikkan Injil. Kalau menurut saya jadi intinya, kalau menurut saya Pak, bahwa seharusnya di sini bagaimana seharusnya sikap dari hamba Kristus itu dalam memberitakan Injil, karena di ayat yang ke-10 di situ menurut saya sebagai suatu puncaknya bahwa mengatakan apakah kita mengikuti kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Jadi yang saya dapat di sini bahwa di sini dia menekankan bahwa di sini hamba yang benar-benar yang menjalankan apa yang dimaksud Tuhan itu tentang menjadi hamba Kristus, atau hanya menjadi hamba manusia saja yang seolah-olah melayani Tuhan, tetapi pada intinya mereka kelihatan melayani Tuhan tetapi hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri dan menjadi kesukaan manusia, mencari perhatian dari manusia. Seperti itu yang saya tanggapi Pak. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kalau ada boleh kasih pendapatnya. Boleh, silakan. Ya, silakan. Kalau ada lagi silakan. Ya, baik. Suara saya kedengarnya? Ya, kalau saya Pak, Ya. tangkap yang saya tangkap yaitu bahwa pada saat itu ya Paulus mengingatkan bahwa umat Galatia ya Pak, pada saat itu ada yang mereka ikut secara ajaran yang dikatakan di ayat itu yang dikatakan bahwa mengapa Pak tinggalkan ajaran yang benar, jadi ajaran itu itu karena dikatakan bahwa bukan itu yang benar itu. Jadi yang saya tangkap ini adalah mengapa pada saat itu umat dengan dia meninggalkan ajaran dari Paulus. Begitu. Dan juga ajaran-ajaran ini yang diberikan ini itu mungkin ajaran dari palsu, namun Paulus mengingatkan umat ini bahwa mengapa kalian itu dengan ajaran yang daripada ajaran dunia. Lalu kalau kita Paulus ini dia membawa suatu ajaran yang salah, maka dia mengaku bahwa dirinya bukan hamba Kristus. Dia mengingatkan umat-umat Galatia bahwa itu ajaran-ajaran itu daripada
Ya. Ya, makasih. Oke. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita mau lihat dari strukturnya ya. Jadi ayat 6 ini kan Paulus heran, begitu kan? Heran. Kenapa Paulus heran? Karena jemaat Galatia begitu lekas berbalik. Berbalik dari mana? Dari anugerah Kristus yang telah memanggil mereka. Jadi Paulus heran karena jemaat Galatia cepat berbalik dalam anugerah Kristus. Kemudian berbalik mengikuti Injil yang bukan Injil Kristus di ayat 6 selanjutnya. Nah, kenapa mereka berbalik? Karena ada orang yang mengacaukan mereka, ayat 7. Nah, apa reaksi Paulus terhadap orang yang mengacaukan jemaat Galatia? Di ayat 8. Jadi, orang yang memberitakan Injil yang bukan Injil Kristus, terkutuklah dia. Kemudian, dia tegaskan di ayat 9 lagi. Sekali lagi kukatakan, terkutuklah dia. Ini kata terkutuk ini bukan kepada jemaat Galatia, tetapi kepada orang yang memutarbalikan Injil Kristus di ayat 7 tadi. Nah, artinya adalah puncak daripada teks ini ada di ayat 8. Delapan dan 9. Jadi teks ini berbicara tentang terkutuklah orang yang memutarbalikan Injil Kristus. Jadi puncaknya ada di ayat 8 ayat 9. Jadi terkutuklah orang yang memutarbalikan Injil Kristus. Dari mana kita tahu? Dari perjalanan narasinya. Dari ayat 6 sampai 7 sepertinya biasa-biasa saja kan? Biasa-biasa saja perjalanan narasinya. Artinya adalah kalau misalnya orang lagi berjalan, orang lagi santai gitu. Dia melangkah 1, 1, 1, 2, 1, 2. Lalu nanti pada akhirnya dia nyampai begitu. Nah, artinya adalah perjalanan ayat ini puncaknya di ayat 8 dan 9. Terkutuk, kata terkutuk inilah. Ya, apalagi kalau kita melihat lagi 2 kali diulang-ulang ini. Sekali lagi kukatakan begitu ya. Ini penegasan ini. Sekali lagi kukatakan. Di ayat 9, sekali lagi kukatakan, terkutuklah dia. Jadi apa? Di puncak daripada teks ini terdapat di ayat 8 dan 9. Nah, itu sebabnya dibentuk struktur teks ini agar kita tahu di mana puncaknya teks ini. Kalau misalnya di ayat 10 ini adalah merupakan ya sama dengan perjalanan dari ayat 6 sampai 7 tadi. Dia hanya membandingkan dirinya dengan nabi-nabi tadi, dengan orang yang memutarbalikan tadi. Saya bukan menyenangkan manusia. Saya bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Kalau saya menyenangkan manusia, bahkan saya bukan hamba Kristus. Ya, jadi teks ini puncaknya di ayat 8 dan 9. Ayat 8 lah. Ya, ayat 8. Tapi dia tegaskan lagi di ayat 9. Karena kata terkutuk di sini begitu penting.
ya, terkutuklah orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Itu poinnya daripada teks ini. Nah, sampai di sini perjalanan teks ini Anda bisa pahami apa tidak? Kalau misalnya bentuk A, B, C ini, itu kan supaya kita tahu perjalanannya ini. Ya, supaya kita tahu, oh ini anak kalimatnya lagi. Ya, ini anak kalimatnya, atau ini sebab akibatnya, makanya dikasih AB ini agar kita tahu. Ya, ini ya A B C D E F G. Ini kan GF sama F ini paralel dia. Makanya saya kasih FF ya. F karena paralel. Ayat 89 itu paralel. Ya, karena kata terkutuklah dia, pengulangan kata daripada kata terkutuk. Makanya saya kasih FF ya. Nah, kemudian dia bilang ada peningkatan kalimatnya lagi. Apakah? Makanya saya kasih G. G dan G ini paralelnya sama, karena bentuk pertanyaan juga kan. Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ku coba menyenangkan manusia. Nah, G ini artinya ada paralelnya, ada paralel ya, sama kalimatnya. Kan bentuk pertanyaan yang sama ini. Baru kemudian hanya ini, berarti dia menjawab pertanyaan yang dari GG ini. Makanya saya kasih ayat. Ibaratnya ayat ini merupakan jawaban dari poin G ini. Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalimat selanjutnya dari 10 menjawab daripada kalimat sebelum. Ya, terkait dengan pertanyaan kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Nah, membuat seperti ini agar kita bisa tahu yang mana anak kalimatnya, yang mana sebab akibatnya. Jadi ini merupakan pemahaman atau analisis kita dalam membentuk teks. Dan yang harus kita perhatikan di sini adalah tingkatan daripada setiap katanya, ya, tingkatan daripada setiap katanya dalam perjalanan narasinya. Nah, seperti tadi kan di ayat 6, aku heran ya. Heran kenapa? Karena jemaat Galatia berbalik. Berbalik dari mana? Dari dia. Dia siapa? Dari Kristus. Ya, seperti apa mereka berbalik dari Kristus? Yaitu mengikuti suatu jalan Injil yang bukan jalan yang sebenarnya bukan Injil. Siapakah yang membuat mereka berbalik? Ada orang yang mengacaukan mereka. Ada orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Lalu bagaimana sekarang? Di ayat 8 dia berkata, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang bukan Injil Kristus. Lalu dia tegaskan lagi di ayat 9, sekali lagi kukatakan, terkutuklah dia. Lalu kemudian Paulus membandingkan dirinya dengan orang-orang yang memutarbalikkan Injil tadi. Nah, dia bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Sekiranya dia menyenangkan manusia, maka dia bukan hamba Kristus, tetapi hamba manusia, hamba iblis. Begitu. Jadi kalau hamba Kristus tidak memutarbalikkan Injil Kristus, dia tekankan di sini. Udah paham buat struktur ini ya? Atau masih belum? Masih belum? Dia mulai paham, Pak.
Udah mulai paham ya? Ini perlu analisis ya, analisis kita sendiri ini. Jadi makanya perlu kita perhatikan satu persatu. Yang lain sudah ya? Kalau belum bilang belum lah, supaya saya bisa ulangi begitu. Jangan sampai nanti kita lewat-lewat saja, tapi kalian tidak tahu artinya untuk apa. Karena kita masuk mata kuliah ini bukan lagi ilmu hermeneutik ya, tapi sudah masuk ke tafsir, sudah masuk ke prakteknya, bukan teorinya lagi. Kalau teorinya hermeneutik ya, tapi kalau ini sudah masuk ke prakteknya, ya namanya aja tafsir. Kalau belum bilang belum, saya bisa ulangi lagi supaya lebih Pak, yang bertanya Pak, ya silakan. kalau ini dalam satu teks itu Pak, atau dalam satu pasal begitu Pak, kita mau mencari teks yang di dalamnya, apakah bisa kita mengambil referensi dari beberapa referensi atau menurut pakar-pakar? Pak, kita mencari sejarah begitu, kita mengambil sejarah dari, apakah boleh begitu Pak? Oh boleh. Ini dulu kita ini membentuk strukturnya. Ya, kita bentuk strukturnya. Kenapa kita bentuk strukturnya? Supaya kita tahu alur narasinya apa. Ya, alur narasinya apa ini teks ini. Nah, kemudian kita nanti membutuhkan pendukung. Nah, seperti yang Feli katakan, perlu sekali. Misalnya nanti kita mau tafsir, kita mau menggali kata heran. Ya, kata heran. Lalu kita cari tahu misalnya kata heran ini menurut buku Charles misalnya. Nah, dia berkata bla bla bla. Nah, karena kita belum cari kan apa menurut dia kan. Boleh. Kemudian kata begitu lekas berbalik. Kita cari tahu lagi menurut tafsiran Charles atau menurut tafsir Johannes Calvin bahwa begitu lekas berbalik ini seperti ini. Boleh. Bukan hanya boleh, memang harus. Mengapa harus? Karena untuk mendukung argumentasi kita. Ya, bukan tidak boleh, harus kita cari tahu buku-bukunya apa. Menurut Johannes Calvin apa? Nah, sehingga mendukung daripada argumentasi kita. Itu sangat dibutuhkan. Ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi kita bukan hanya berasumsi saja, tapi didukung dengan pemahaman-pemahaman para teolog. Ya, baik dia konteks sejarah, ya, konteks mujizat misalnya dalam. Nah, kalau ini kan bukan sejarah ya, kalau Galatia ini bukan sejarah ya. Ini bukan konteks sejarah ya. Ini surat-surat Paulus di jemaat Galatia pada perjalanan misionaris ketiga. Dan ini konteks juga bukan penglihatan, bukan perumpamaan. Bukan. Saya tidak mau ulangi lagi pelajaran itu karena sudah di PB2 itu kayaknya ini sudah dipelajari ini. Jadi kalau saya ulang lagi mengenai Galatia kan berarti berulang lagi ke pengantar PB. Ya. Jadi kalau saya jelaskan lagi bahwa ini surat Galatia bukan mujizat, bukan perumpamaan, berarti kembali lagi kita ke pengantar ya. Karena kalian sudah semester 7 berarti sudah semester 1, semester 2 sudah belajar itu pengantar PB, pembimbing PB. Jadi saya langsung ke tafsiran saja ini. Nah, ya begitu ya, jadi perlu sekali, penting sekali kita memakai buku untuk mendukung argumentasi kita terkait dengan tafsiran. Ya, kayaknya seperti itu tadi pertanyaannya ya, yang saya tangkap. Ya Pak.
Nah, kemudian kita teruskan ya. Nah, setelah ini maka kita melihat dari bahasa Yunaninya. Kan masuk kita ke tafsirannya. Masuk kita ke tafsiran ini. Ya, masuk kita ke tafsiran ini. Nah, bagaimana kita melakukannya? Seperti misalnya kata heran. Misalnya dalam bahasa Yunaninya. Nah, saya di sini ada kitab bahasa Yunani ya. Enggak kelihatan ya. Ayat 6. Kalau bahasa Yunaninya heran ini adalah taumako. Taumako ya, ini kan saya tulis aja pakai bahasa Indonesia ya, taumako. Begini kalau bahasa Indonesianya ini bacanya, tapi bukan ini bahasanya. Taumako ya. Ya. Nah, kata taumako ini perlu dicari tahu lagi. Atau gini aja deh, bentar ya. Sambil belajar kalian cari bahasa Yunani-nya. Ini kelihatan nggak? Ayo, kelihatan nggak? Coba ya, sambil kalian belajar ya ini ya. Ini kan insert. Kelihatan ya, insert. Lalu kemudian simbol. Tahu? Sudah? Tahu. Kemudian ini mau simbol. Kemudian ini kan comic sans. Nah, kemudian ini Greek. Ubah ini Greek. Ada? Enggak ada sih. Oh iya. Ini Greek. Nah, ini Greek Koptik. Nah, ini kan. Di sini ada bahasa Yunani semua. Huruf-huruf bahasa Yunani di sini. Oh, salah. Nih. Greek. Salah. Entah. Oh, salah ini. Oke. Oh, hilang lagi lah. Nah, inilah bahasa Yunani di bawah ini. Di simbol ini ya, dicari tahu ini. Nah, di sini.
Nah, misalnya tadi apa bahasa Yunani-nya adalah taumako ya, taumako. Nah, dicari tahu kata taumako itu apa, bentuknya apa. Nah, kalau di sini kan taumako itu kata kerja. Orang pertama tunggal. Nah, berarti sudah jelas ya, orang pertama tunggal. Berarti taumako orang pertama tunggal. Berarti Paulus penulis satu-satunya. Nah, seperti yang saya kasih tahu tadi, dicari tahu ini aku heran ini siapa. Nah, ketahuan kan di dalam bahasa Yunani-nya bahwa taumako kata kerja orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal. Berarti Paulus ya sendiri, Paulus sendiri. Kemudian dicari tahu lagi dia kata heran itu apa. Nah, orang kata kerja orang pertama itu singular. Ya, orang pertama itu ya singular tadi, present aktif, indikatif. Ini dalam bentuk bahasa Yunani-nya tadi. Berarti kata taumako adalah kata kerja orang pertama tunggal present aktif indikatif. Aktif indikatif. Berarti kata taumako ini bukan kata pasif, tapi kata aktif. Berarti kata heran ini begitu kalau kita mau bahasa akademia. Paulus ini heran begitu aktif ya. Paulus heran bukan heran biasa-biasa saja kalau kita bahasa Indonesia kan ya. Ya, jadi Paulus di sini heran bukan bersifat pasif ya. Tapi Paulus heran begitu aktif ya. Artinya kalau kita lihat lagi berarti heran, terkejut, atau bagaimana ya bahasanya ya. Dari mana kita tahu? Dari apa? Dari kata bahasa Yunani-nya tadi, kata kerja orang pertama tunggal present aktif indikatif. Jadi Paulus menunjukkan keaktifannya, nggak pasif dia berkata ini. Bukan misalnya kalau kita ada ini ya, oh saya heran ya orang seperti itu ya. Bukan seperti itu. Lebih daripada tingkatannya gitu. Bagaimana kita tahu? Dari apa? Dari kata ini ada kata aktif di sini. Ini sudah paham ya di kata heran ya. Nah, jadi kata heran di sini begitu aktif. Jadi bukan heran biasa ya begitu ya. Gak bersifat pasif dia, tapi aktif. Dari mana kita tahu ya? Nah ini tadi dari bentuk bahasa Yunani-nya. Kata orang, kata kerja orang pertama tunggal present aktif indikatif. Nah, misalnya kan kalau kalian kutip ya, ini kutipan ya. Ini kutipan. Jadi kalian kutip, berarti buku siapa yang mengatakan ini? Buku Hasan Susanto. Atau dari Analytical Greek Lexicon. Atau dari Bible Box. Berarti ini adalah kutipan. Dari buku. Buku siapa? Buku Hasan Susanto atau Analytical Greek Lexicon. Jadi perlu dikasih kutipan di sini. Karena ini bukan perkataan kita ini. Ya, sudah paham ya, memahami kata heran ini, tafsir aja dulu ya. Nah, sudah paham ini ya. Lalu kemudian biasanya
diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab biasanya diterjemah ke dalam beberapa Alkitab. Kalian membandingkan dari terjemahan Alkitab. Misalnya, kalau bahasa Indonesia tadi aku heran, begitu kan? Kalau bahasa Indonesia terjemahan baru dia maka kata heran. Lalu lihat di bahasa Indonesia sehari-hari apakah sama? Nah, kita melihat misalnya, saya melihat di sini ya, karena kalian nggak punya di sana. Ayat 6. Saya heran. Jadi dia memakai heran yang sama. Heran, kata heran. Jadi terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab, terjemahan baru Alkitab dengan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari memakai kata yang sama, yaitu heran. Jadi tidak ada perbedaan. Lalu kemudian lihat di NIV, di Alkitab bahasa Inggrisnya. Dia memakai apa di situ? Ada, kalian punya Alkitab bahasa Inggris di situ? Ada Pak. Coba cari di King James. Coba apa? Sekalian nanti lihat terjemahannya apa ya di Google Translate. Di ayat 6, kata heran dia pakai apa? Hah? Ayat 6, ayem pakai apa? Ayem. Apa artinya itu? Coba lihat.